Public Administration Andalas University proudly present Pilih Podcast, bincang-bincangnya anak administrasi publik. Halo sobat, nah gimana nih kabar sobat semua hari ini? Masih ingat gak sih sama suara ini? Sama suara ini juga. Halo. Nah, masih ingat gak tuh? Di podcast Bilik Podcast akan ditemenin sama Ratu dan juga Pandel di sini. Nah, benar. Oh ya, ngomong-ngomong karena kita udah lama nggak ngobrol nih sobat, bareng Pandel dan juga Ratu. Gimana nih perkuliahan sobat selama pandemi ini? Kan udah lama, udah cukup lama ya pandemi kita udah lama banget loh Del. Udah hampir 2 tahun ya Ratu. Udah 1 Iya. tahun ya kan. Nah, dan juga pastinya sobat di rumah pasti juga udah jenuh banget ya sama perkuliahan daring yang semuanya serba online, mulai dari pengumpulan tugas, ujian, Zoom juga kan? ya proses belajar mengajarnya, Zoom, Google Meet dan segala macem. Itu pasti bikin jenuh banget ya Ratu. Bener banget, bikin bosen banget gitu di rumah mesti natap layar gadget. Iya benar, tapi nih Ratu, ada good news nih. Jadi Iya. selama PPKM diadakan di berbagai daerah di Indonesia, dan PPKM level 4 juga kan termasuk di Kota Padang. Nah, jadi kayaknya PPKM ini sukses berjalan dibandingkan beberapa kebijakan sebelumnya. PPKM ini dapat dikatakan sukses karena kasus COVID di Indonesia yang menurun selama diadakannya kebijakan PPKM ini, Ratu. Nah, bener banget nih Pandel. Nah, dan itu juga berdampak pada proses perkuliahan yang sebentar lagi akan diadakan tatap muka atau luring offline ya gitu. Ya, ditunggu-tunggu banget nih sama sobat semua pastinya. Nah, bener banget tuh. Nah, kampus-kampus di Indonesia itu udah nyiapin berbagai upaya untuk melakukan perkuliahan dengan sistem offline ini. Nah, dalam hal ini Pandel, Unan juga loh mengambil kebijakan baru tentang kuliah offline. Pandel udah tahu belum? Udah, jadi kan beberapa mahasiswa UNAN pasti juga udah denger ada kabar tentang kebijakan perkuliahan secara luring atau di luar jaringan alias offline yang akan diadakan setelah ujian tengah semester ya kira-kira. Semoga aja kita doakan sampai ujian tengah semester nanti kasus COVID nggak meningkat lagi ya sobat, biar kita nggak kena PHP lagi gitu. Nah, bener banget tuh Pandel. Nah, kalau untuk di UNAN sendiri itu menetapkan akan melakukan kuliah luring untuk mahasiswa semester 3. Tapi di captionnya Genta Analas juga bilang kalau itu ada kebijakan dari fakultas juga ya, Iya, Pandel? tergantung fakultas masing-masing mau mengadakan perkuliahan offline itu untuk angkatan berapa aja gitu. Tapi emang sih kayaknya emang yang paling diharuskan itu untuk mahasiswa di semester 3 atau angkatan 2020 dan 2021 kan. Bener banget Pandel. Kalau kita mah udah ya. Ya udah, cuma nggak sampai setahun kan ya. Bentar banget tapi ya. Maaf. Jadi Belum sampai sampai sekarang nemuin jodoh juga. jadi sampai sekarang kayak itu kita masih ngerasa kayak maba gitu kan, karena emang Bener. di Tahu-taunya udah punya 2 adik tingkat. iya. Tahu-taunya udah tua ya. Iya, udah usul juga ya. Nah, jadi untuk mengantisipasi kebijakan tersebut, yaitu kebijakan di mana kita akan mengadakan perkuliahan secara luring atau offline. Nah, sebagai mahasiswa yang baik, kita juga harus mempersiapkan dulu nih berbagai hal yang kayaknya harus kita siapin sebelum sebelum kita kuliah offline-nya ya. offline, benar. Jadi apa-apa aja sih Ratu hal yang harus kita lakuin atau yang kita persiapkan sebelum kita masuk ke perkuliahan offline? Nah, untuk yang pertama itu dan yang paling penting yaitu pertama itu patuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah nih. Nah, kunci utamanya itu loh Pandel, biar pelaksanaan kuliah tatap muka itu bisa berjalan dengan lancar. Iya, dan juga biar perkuliahan selama offline itu nggak bikin kasus COVID malah makin meningkat lagi gitu. Jadi tentunya kita harus mematuhi protokol kesehatan seperti yang dianjurkan, yaitu 3M, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Nah, bener banget nih Pandel. Nah, kesadaran dari mahasiswa dan juga keluarga di Universitas Andalas itu penting banget kan buat menerapkan protokol kesehatan biar Unan itu nggak daring lagi, bosan kan? Benar, kita harus
kalau kita udah dikasih kebijakan untuk offline, kita harus pertahankan itu ya sobat. Jangan sampai karena kita nggak melakukan protokol kesehatan, terus terjadi penyebaran COVID yang meningkat lagi, dan akhirnya kita daring lagi, kan nggak enak ya. Jadi iya. Jadi kita dibutuhkan kerjasama untuk mematuhi protokol kesehatan di sini. Nah, selain itu selanjutnya selain mematuhi protokol kesehatan, sobat juga harus mempersiapkan untuk membuat jadwal belajar dengan baik. Nah, karena berada di situasi dan kondisi seperti saat sekarang ini nih, jadi sobat harus benar-benar yakin dulu dong bahwa sobat itu benar-benar bisa seharusnya membuat jadwal belajar dengan baik gitu. Bener banget tuh Vanel, harus bisa ya memanage jadwal belajarnya itu. Tahu mana yang buat belajar, mana yang buat main gitu kan. Apalagi setelah sebelumnya kita udah kuliah online dan tiba-tiba aja sekarang kita udah offline, jadi dibutuhkan persiapan atau adaptasi yang baru lagi gitu. Jangan sampai kayak karena selama kuliah online kemarin tidurnya mungkin bangunnya sekitaran jam 10-an baru bangun. Bener. Sedangkan untuk offline kita harus bangun lebih awal dong kan. Iya. Kampus gitu. Iya, jangan sampai telat ya di hari pertama kuliah offline-nya nanti telat gitu kan. Benar. Terus apa lagi nih Ratu? Ada apa lagi? Nah, selanjutnya itu Vandel harus memanfaatkan waktu belajar di kampus dengan baik. Nah, kalau di kampus itu mesti dengerin nih dosennya itu ngajar gitu kan, bukan cuma tidur kan di kelas. Jadi kan sia-sia aja tuh waktunya di kampus. Iya benar. Nah jadi makanya sobat semua harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin ya. Iya. Oke, dan tapi Vandel berinteraksi di kampus juga harus mementingkan protokol kesehatan kan ya? Ini benar, tentu. Itu balik lagi ke poin 1 tadi, protokol kesehatan jangan sampai lupa. Nah benar, jangan sampai kendor ya prokesnya. Kendor. Oke, lanjut. Nah nextnya apa nih? Nextnya itu mulai untuk mencari teman buat janjian. Apalagi ini terkhususnya buat sobat yang maba atau angkatan yang belum pernah online nih gitu. Jadi sobat harus cari teman buat janjian dulu, kayak misalnya nanti kita ketemu ya, nanti sebelum masuk kelas kita ketemu di sini dulu ya, kita bareng ya gitu. Iya, nanti kita jajan di DPR ya gitu kan. Ih, jadi kangen DPR nggak sih? Karena siapa tahu kayak karena sobat baru banget menginjakan kaki di kampus, belum pernah kuliah secara offline, itu pasti bikin sobat ngerasa canggung banget, dan sobat butuh yang namanya teman untuk hati dan memecahkan rasa awkward itu gitu. Nah benar banget Vandel, buat janjian sama temen itu seenggaknya kan sebelum kuliah offline nanti udah punya teman gitu kan, yang bisa jajak untuk ke kantin atau ke perpus gitu kan, nyari pelajarannya juga. Dan sebenarnya selama online teman-teman pasti udah punya yang namanya teman virtual juga ya, maksudnya itu teman virtual di kampus gitu, misalnya kayak untuk nanyain tugas, walaupun mungkin sobat sama teman sobat belum pernah ketemu gitu. Saatnya janjian untuk ketemu pas offline nanti gitu. Bener, tahu namanya yang mana tapi nggak tahu kan orangnya yang mana gitu kan. Nah selanjutnya tuh jangan lupa bergabung dengan organisasi. Nah Vandel, selain kita itu butuh teman, kita itu juga butuh organisasi biar mengupgrade skill yang ada di dalam diri kita itu kan. Iya benar, hal ini tuh penting banget ya sobat, perlu digarisbawahi kalau join atau bergabung dalam organisasi kampus, apalagi itu secara offline pasti seru banget. Beda. Nah, bener banget tuh. Nah, dan dengan bergabung di satu organisasi, sobat bakalan bertemu nih dengan teman-teman lainnya yang mungkin bakal sobat temuin satu frekuensi sama sobat, dan hal ini bisa mempercepat sobat dalam menumbuhkan networking yang sangat bermanfaat nantinya. Nah, bener banget, networking itu emang bener-bener dibutuhkan gitu kan. Dan juga mungkin selama online sobat juga udah ada gabung dalam organisasi juga, tapi tentunya berjalannya organisasi selama offline dan online itu beda banget ya. Oke. Masih kebayang gak sih waktu kita ngumpul sama anak-anak AP itu di belakang fisip itu loh. Iya bener, sobat yang online pasti belum pernah ngerasain ngumpul bareng senior secara offline. Setelah pulang kampus ya kan Ratu, itu enak banget. Bener banget. Seru kan ya? Seru banget dong. Udah jadi kangen lagi kan pas sama Iya bener, jadi kangen fisik kan. Nah selanjutnya itu apa lagi nih Vandel? Selanjutnya yaitu memilih akomodasi atau
tempat tinggal seperti kosan atau kontrakan yang nyaman dan dekat dengan kampus mungkin lebih bagus kali ya gitu. Karena benar. Yang kuliah di kampus yang jauh dari rumah itu pasti butuh yang namanya kosan atau kontrakan atau nyewa rumah gitu kan sobat. Nah jadi bagusnya untuk sobat, apalagi kalau sobat nggak punya kendaraan, disarankan untuk memilih tempat tinggal di area yang dekat dengan kampus sobat gitu, agar biar kita bisa menghemat waktu juga, nggak jauh-jauh amat, karena kita juga kalau nggak ada kendaraan pasti kita naiknya angkutan umum gitu kan. Nah benar. Kalau misalnya angkutan umum nggak lewat, bisa jalan karena kalau dekat dari kampus gitu. Tapi kalau nggak juga deh kayaknya kan, karena kalau Unan itu luas banget. Luas banget. Jadi kita kos di depan gerbang aja nih ya, mesti pakai angkot loh ke dalam gitu. Iya benar. Karena kalau jalan capek pasti kan. Capek banget dong Vandel, soalnya kan Unan itu gimana ya? Emang luas banget kan gitu. Luas banget lah pokoknya. Jadi buat sobat yang akan kuliah offline, ini tuh saat yang tepat buat sobat untuk memulai cari akomodasi yang tepat gitu. Dan hal ini penting karena sobat akan mulai belajar banyak hal dari sebuah kamar kosan. Di sana nanti sobat belajar sendiri, dan juga memilih kamar kosan yang nyaman itu juga harus disertai dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung. Nah bener banget tuh Vandel. Nah soal transportasi nih ya, jangan kaget ya kalau nanti udah offline dan udah ke kampus itu ada angkot yang masuk ke kampus gitu ya. Tapi kalau misalnya sobat nggak mau untuk menggunakan angkutan umum, tenang aja sobat, karena Universitas Andalas juga punya yang namanya bus kampus dong. Bus kampus. Jadi mungkin sobat juga bisa untuk naikin bus kampus nantinya atau nebeng sama teman. Nah bener banget. Nah untuk bus kampus ini nggak dipungut biaya apapun. Gratis ya sobat. Gratis ya sobat. Oke. Terus yang terakhir ada apa nih Ratu? Nah yang terakhir itu berkaitan juga dengan poin yang pertama, yaitu menjaga kesehatan dengan baik. Nah karena tatap muka nih, jangan sampai vitamin C ataupun asupannya itu jangan sampai kendor gitu ya, atau berkurang. Gara-gara sibuk ke kampus malah lupa nih minum vitamin, jangan sampai ya Vandel. Perlu diingat ya sobat, walaupun kita kuliahnya udah mulai offline dan udah berjalan dengan baik lagi secara offline, bukan berarti pandemi itu hilang ya, bukan berarti pandemi itu masih ada gitu. Jadi kalau bisa kita yang bikin pandeminya itu hilang ya. Nah benar. Kesehatan dan menjaga kesehatan. Nah kalau misalnya sobat bisa menjaga kesehatan dengan baik, pastinya nih sobat bisa berkegiatan di kampus itu dengan lancar juga kan Vandel? Ya benar. Jadi perlu diingat ya sobat beberapa poin yang udah aku dan Ratu sebutin tadi, karena mungkin itu bisa jadi hal-hal yang penting untuk sobat terapkan sebelum memasuki perkuliahan offline. Nah bener banget nih. Nah dari paparan yang udah disampaikan sama aku, Ratu dan juga Vandel ini, kira-kira udah sampai mana nih persiapan dari sobat semua? Iya udah sampai mana ya kira-kira? Udah nyari teman belum? Iya. Udah. Oh jangan-jangan udah dapet crush gitu? Ternyata sama crushnya masih virtual ya, kasihan. Oke sobat, kayaknya itu aja deh poin-poin yang dikategorikan penting untuk sobat perlu siapkan sebelum perkuliahan offline. Tapi ada satu lagi nih dari Vandel yang jangan pernah ketinggalan untuk sobat lakukan atau sobat kunjungi ketika sobat udah offline, yaitu yang pertama untuk mengunjungi DPR, jangan sampai lupa. Bener, jangan Unan karena itu asik banget sih, serius. Bener. Udaranya Del, bener-bener fresh gitu kan. Terus yang kedua, perpustakaan, karena mungkin selama offline sobat nggak pernah ke perpustakaan Unan kali ya, atau nyari referensi itu cuman jurnal online atau artikel ilmiah itu aja kali. Nah selama offline manfaatkan untuk mendatangi perpustakaan yang ada di Unan. Nah satu lagi nih Del. Apa tuh? Buat yang mahasiswa FISIP jangan lupa mampir ke Mabes. Bener gak sih? Iya bener, karena di sana mungkin sobat bakal ketemu sama senior-senior dan di sana kamu bisa berbicara banyak hal, ngobrolin banyak hal tentang kampus atau mungkin tentang di luar kampus, boleh juga. Jadi jangan lupa datang aja ya sobat. Nah bener, makanan kantinnya juga enak loh. Iya bener. Oke Ratu, sabar ya kamu, kalau untuk kita
kita semester 5 kayaknya belum ya untuk belum. Dan mungkin kita bakal nunggu tahun depan biar bisa offline. It's okay. It's okay, kita ngalah dulu buat adik-adik kita ya, secara tuh. Oke, semoga tips di atas bermanfaat untuk sobat semua. Dan kayaknya sampai di situ dulu Vandel dan Ratu nemenin sobat. Mungkin kita ketemu di next episode lagi, maybe. So, sampai situ aja. Aku Vandel, aku Ratu. Pamit undur suara dulu. Happy weekend sobat. Oke, happy weekend and see you soon on University Andalas. Andalas to University. Typo.